Berjumpa lagi dengan saya, Hasyolan Segian, dalam acara Dialog dari Hati ke Hati, edisi khusus pandemi. Kita sudah memasuki bulan ke-2 nih, Romo ya, dalam menghadapi kondisi seperti ini. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Romo Christoforus Kristiono Puspo Serikat Yesus. Biasa saya panggil Romo Kris. Dia adalah Direktur Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta, juga Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita tidak hanya bicara mengenai LDD, tapi juga mengenai keseluruhan aktivitas Keuskupan Agung Jakarta dalam menghadapi situasi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Romo Kris, apa kabar? Baik, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo Kris. Ya. Selamat ulang tahun ke-58 ya. Makasih, Bang Sil. Ini lembaga yang tentu saja sudah tidak muda lagi, tetapi sudah pada usia tua sih belum. Ya. 58 loh udah pensiun lewat. Bagaimana LDD memaknai hari ulang tahun ke-58 ini, Romo? Ya. Tema 58 itu adalah menerobos batas solidaritas. Menerobos batas solidaritas. Menerobos batas solidaritas. Jadi kata menerobos ini, diksi kata menerobos batas solidaritas ini, menerobos itu kan lebih ada power ya. Menerobos barikade apa, menerobos sekat-sekat juga gitu ya dalam macam-macam masyarakat gitu. ya. Kenapa kita ambil tema ini? Kalau sebelumnya kan ngewongke, memanusiakan manusia, ya. Ada diarkaranya sedikit lah gitu. Tapi kalau sekarang lebih menerobos, lebih aktif, lebih proaktif, lebih die hard gitu ya, lebih die hard. Nah, menerobos ini kita refleksikan sebagai sebuah usaha lembaga yang terus berkembang. Kalau kita dulu mungkin melihat sejarah awal 62 yaitu 62, itu bagaimana menjawab tantangan itu. Nah, sekarang dengan menjawab tantangan sekarang kita berani menerobos, dan kemudian juga dalam konteks situasi yang lebih kompleks saat ini ya, saat ini sosial saat ini ya, persoalan sosial, kita harus berani lebih terbuka. Tidak hanya itu aja gerakannya, tetapi jadi ini bukan rutinitas ya, bukan rutinitas. Jadi berani kayak yuk kita menerobos betul, sehingga banyak orang. Nah, ini tujuan akhirnya banyak orang terlayani, siapapun. Nah, batas solidaritasnya itu menerobos batas solidaritas itu. Ya, tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Jadi memang kita harus berani, 58 ya, berani kembali mungkin pecah, merdeka, dan kemudian berani menerobos tempat-tempat yang mungkin selama ini belum kita layani, belum kita. Betul. Ya. Kondisi tahun 62 tentu saja sangat berbeda dengan sangat berbeda, kondisi Bang. sekarang. Sangat berbeda. Kalau 62 itu ketika Monsinyur Joyo Seputro mendirikan itu kan menjawab kebutuhan perut ya, kalau saya baca itu ya kan. Zaman itu zaman kelaparan. Sekarang gitu juga kan. banyak kelaparan. Sekarang banyak kelaparan. Kelaparan juga ya. Iya. Artinya bahwa menjawab kebutuhan pada saat itu lapar, terus kemudian kasih makan bulgur, kasih baju, kasih juga mungkin kesehatan gitu. Itu kaitannya dengan awal itu. Sepertinya kondisinya tidak analoginya juga tidak berbeda ya dengan kondisi sekarang ini. Betul. Nggak berbeda sih, Bang. Sebetulnya yang saya refleksikan adalah keberanian LDD atau keberanian gereja, karena LDD ini adalah Keuskupan Agung Jakarta ya. Keuskupan Agung Jakarta. Keberanian untuk selalu berdialog dengan kehidupan. Keberanian berdialog dan menjawab kehidupan, tantangan sosial yang ada dalam konteks saat ini. Dan itu sebetulnya jadi misi utama dari lembaga ini ya. Betul, jadi Bang. Bagaimana melihat manusia dari berbagai macam pelayanan, yang kecil, dan kemudian disabilitas dan segala macam. Seperti apa ini semua dikelola oleh LDD, Romo? Ya. Jadi setelah Monsinyur Joyo 62 itu, kita kemudian berkembang. Sudah tahun 70-an kalau nggak salah, kita mulai melihat bagaimana pendidikan anak-anak di daerah-daerah kumuh gitu, di sekitar Jakarta ini, sekitar Jakarta, di daerah Maruda dan sekitarnya gitu kan, Cilincing dan sekitarnya. Dan kemudian kita membuka PAUD, pendidikan usia dini ya, gitu. Kita ada beberapa PAUD, mungkin sekitar 8-an, dan itu sekitar 1000-an juga bisa jadi itunya. Dan membuka bagaimana? Kenapa? Pertimbangannya karena pendidikan. Pendidikan itu harus mulai dari awal gitu ya. Terus kemudian kalau kita bicara pendidikan anak, maka akan mengenai namanya orang tua.
ibu, orang tua, dan itu akhirnya bisa mengubah diharapkan. Berkembang lagi Bang, tambahan lagi. Nah terus kemudian tahun-tahun berikutnya muncul yang namanya 80-an ya, tahun 80-an Biro Masyarakat Miskin Kota. Biro Masyarakat Miskin Kota itu ya pada saat itu orang-orang yang nggak bisa makan, juga ya orang-orang yang ini yang ada di pinggir bantaran kali, terus rel kereta gitu. Nah, kalau mau meloncat sedikit ke sini, nah dari Biro Pelayanan Masyarakat ini kemudian berkembang. Ada Biro Perburuan juga kemudian ya? Ya, Biro Perburuan. Biro Perburuan dan kemudian disabilitas, Bang. Itu. Nah, dari 4 subjek fokus atau biro, tadi ada anak-anak, terus kemudian miskin kota, terus kemudian disabilitas dan buruh. Nah, yang berkembang pada saat ini kita menjawab kebutuhan tantangan zaman saat ini, kita memasukkan juga refugee, para pengungsi. Karena sudah juga hadir di Indonesia juga, ada di Jakarta gitu kan. Ada di Kalideres juga ya, Kalideres ya. Sekarang ini pernah juga diberikan pelatihan di sini mereka ya. Pelatihan di sini kita ada pelatihan cookies gitu ya, pelatihan bikin cookies, dan mereka mendapatkan hasil dan bisa ngontrak. Ini kan luar biasa ini. Bisa ngontrak dan bisa makan gitu. Iya. Dan belakangan juga teman-teman kita kaum gay juga dilayani ya. Transpuan Waria. Jadi FKWI ada Forum Komunikasi Waria Indonesia. Saya kira kita memfasilitasi dan mendampingi. Jadi bagaimana tujuan kita LDD bukan pertama-tama ingin mengubah, tetapi ingin mereka tidak hidup di jalan. Gimana caranya? Gitu. Dengan pendampingan, ada pendalaman iman, ada mungkin bikin handmade dan juga bikin dan itu semua kembali lagi tadi itu tidak ada sekat-sekatnya Romo ya. Siapapun agamanya, sukunya, asal bangsanya juga ya. Tahun ini kenapa menerobos batas solidaritas? Karena refleksi perjalanan yang menerobos, yang berani membuka pikiran, membuka hati, membuka juga tangan, headnya terbuka, heartnya terbuka, dan handnya terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang ini Paus Fransiskus mengatakan supaya gereja seperti rumah sakit yang terbuka bagi semua orang. Di medan perang kan itu supaya gereja itu, menurut saya siapa sih yang membutuhkan? Kalau Bapak Kardinal ini kan semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Ini konteksnya sangat jelas sebetulnya, dan tujuannya jelas. Gereja seperti apa yang dimaksudkan? Menurut hemat saya, Bang. Dan juga tidak lepas dari keindonesiaan kita ya. 5 tahun terakhir Keuskupan Jakarta mengunyah-unyah gitulah ya. Sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan yang sekarang sila yang kelima. Dan saat-saat seperti ini sila kelima sangat relevan untuk dikonkretkan, Romo ya. Betul. Saya bersyukur terus terang hadir atau ada di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kenapa? Karena kita punya edukasi, narasi yang indah terkait dengan Pancasila yang kita terjemahkan tiap tahunnya dalam arah dasar ya juga diaplikasikan tiap tahunnya, sehingga membuat edukasi, narasi, hati, pikiran dan rasa umat di Keuskupan Agung Jakarta ini untuk yuk mari amalkan Pancasila, tinggal titik duanya apa. Nah, konteks yang terakhir ini keadilan sosial menurut saya ini menjadi peak ya, menjadi puncak. Sehingga apalagi situasi seperti sekarang ini itu menurut saya, hemat saya, rasanya ini memang merupakan rahmat tersendiri bagi Keuskupan ini. Sehingga untuk semakin menunjukkan bela rasanya betul. Kalau kita lihat segala macam bantuan datang dari mana-mana tanpa tanya segala macam, dan LDD menjadi garda depan lah ya. Saluran lah kita. Berkat Allah ya gitu ya untuk semua orang ya. Itu Bang, menurut saya itu sih. Ya, ini kembali lagi ke tema 58 tahun ini, Romo, dalam situasi seperti sekarang ini, apa-apa saja yang dikerjakan oleh LDD dalam menghadapi kondisi kita terkini? Ya, jadi LDD itu juga sebagai karitas ya. Sebetulnya karitas sama seperti karitas di keuskupan-keuskupan lain. Cuma di Keuskupan Agung Jakarta ini tidak mendirikan karitas sendiri atau sebagai entitas sendiri tapi ya udah LDD gitu loh. Nah, kecuali yang tadi subjek-subjek dampingan itu yang sudah berjalan. Nah, ternyata Karitas itu kan punya mandat tanggap darurat. Tanggap darurat juga ya. Tentang kebencanaan. Dan ini juga sedang darurat juga. Nah, makanya itu kalau bisa dikatakan ini sedang darurat kan. Nah, maka kita juga menanggapi. Jadi mandat menanggapi kedaruratan atau situasi inilah
yang akhirnya menggerakkan LDD dan juga membuka volunteer 40-an dari berbagai agama juga ada. Nah, untuk menanggapi situasi saat ini. Nah, yang secara real dilakukan oleh LDD sampai saat ini adalah yang pertama-tama kita ngumpulin sembako. Terus ngumpulin sembako, terus kemudian nasi bungkus. Nasi bungkus, terus kemudian kita akan juga nanti setelah Lebaran mungkin membagi-bagi voucher. Voucher juga Voucher juga. Dan sekarang juga masih sedang berjalan adalah pengumpulan pantas pakai yang cuci lemari. Cuci lemari ya, buka lemari ya. Cuci lemari, buka lemari. Ini itu apa sih maksudnya, Romo? Jadi gini, maksudnya adalah ya saya dengan Romo Andang sebagai pembina LDD itu ngomong-ngomong. Pada saat ini kan orang banyak di rumah nih. Iya, betul. Banyak di rumah kan orang mungkin banyak waktu untuk banyak hal kegiatan gitu, sampai menata kembali lemari gitu kan. Sepertinya lemari sesuatu yang perlu dibuka gitu ya. Iya gitu kan. Gembok ya. Itu juga simbolis juga ya. Jadi memberi sesuatu yang berharga untuk sesama kita ya. Bukan pakaian yang tidak layak pakai ya. Nah, itu jadi gerakan menurut saya sungguh gerakan yang indah ya dari keuskupan ini, sehingga berbagi pada orang lain. Nah, situasi saat ini mungkin orang nggak bisa beli baju yang cukup proper dan memper, dan mungkin ada bajuku di lemari yang sekarang aku sedang bersihkan atau tata kembali, itu bisa aku berikan. Nah, ini berbagi kan sebuah solidaritas yang menerobos. Simbolik juga artinya ya. Simbolik jadi juga. Membuka sesuatu yang berharga untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Iya, Bang, betul itu. Dan ya ini banyak permintaan memang dari berbagai tempat ya, terutama di luar Jawa untuk terkait dengan itu. Oleh karena itu ya mengumpulkan sampai kira-kira tanggal 18 ya. Sampai 23, 24, saya lupa. Saya kira itu. Artinya gerakan ini memang akan terus apalagi mungkin juga sudah mulai ada kelonggaran juga, masyarakat juga mulai beraktivitas dan segala macam. Betul. Nah, dalam pelayanan ini Romo melibatkan siapa saja kok? Sepertinya LDD punya pasukan luar biasa gitu ya. Bahkan ada juga pasukan ini khusus ya. Sebetulnya saya tuh sebelum saya membuka posko ini saya bertimbang berapa kekuatan saya dengan dialog dengan situasi saat ini. Terus saya ngomong-ngomong dengan teman-teman HAK Katedral yang biasa menjadi teman ngobrol gitu. Lu mau nggak? Jadi kita nanggepin situasi ini. Gimana Romo? Ini sembako, bagi-bagi nasi bungkus. Lu mau nggak? Mau Romo? Iya. Tapi gue butuh sungguh sangat komitmen. Nah, akhirnya dari situ mau Romo. Ah, udah kumpul lah. Dari mana-mana ada yang Muslim juga. Terus kemudian ada 40 paling nggak. Dan sekarang juga ada tambahan Legio Maria, juga dari sekolah, anak-anak sekolah, anak-anak Kanisius itu juga mungkin mengisi waktu liburan gitu kan, atau liburan, bukan liburan kan, mengisi waktu kayak liburan juga, kayak liburan lah, kayak work from home atau study dari rumah gitu kan, yang nggak setiap saat itu mengisi. Ini juga studi menurut saya, ini mereka. Dan mereka mengalami juga ya bagaimana berbagi itu ya, bagaimana terlibat di sini, ada yang masak, ada yang bungkus-bungkus dan segala macam. Itu Pak. Kira-kira jadi dari mana-mana lah. Iya. Ormas juga dilibatkan ya, Romo? Siapa? Ormas Katolik juga ikut ya? Ormas ya ada juga. Ada juga ya. Cuma ya itu. Tapi memang pertama-tama adalah teman-teman yang HAK dan kemudian Legio, terus kemudian dan teman-teman sekolah, itu anak sekolah gitu. Gitu. Ini Romo, ini situasinya kelihatannya masih belum menentu begitu ya. Romo sebagai direktur LDD juga dari PSE, kira-kira kemana nih kita bergeraknya nih? Romo sudah bicara kemarin mencoba mau ke ketahanan pangan juga koperasi. Apa yang dimaksud dengan ini Romo? Jadi gini. Kalau saya timbang-timbang kan, kalau saya belajar membaca-baca sejarah gitu kan, ketika kita krisis ekonomi, itu selalu berjalan lurus sebanding dengan krisis pangan, ya, dan juga krisis kemanusiaan sebetulnya itu. Begitu krisis pangan terjadi juga kelaparan juga menyangkut manusia, betul, gitu ya. Nah, itu. Nah, terus oleh karena itu saya berpikir kok baik juga kalau kita di tempat kita masing-masing menanami tanaman pengganti makanan pokok. Kalau itu ditanam sekarang, maka 3 bulan atau 2 bulan ke depan itu akan bisa dipetik dan juga bisa dikonsumsi sendiri, dan juga mungkin untuk tetangga-tetangga yang lain. Juga mungkin tanah-tanah yang besar, yang punya tanah besar.
banyak orang juga yang maaf menganggur, banyak orang juga yang membutuhkan mungkin waktu untuk aktivitas. Nah itu bisa dilibatkan sehingga apa namanya membangunkan lahan-lahan tidur ya, untuk produktif gitu. Atau memaksimalkan yang masih bisa dimaksimalkan. Betul, tanaman-tanaman, sayur-sayuran, mungkin juga ikan juga bisa ditaruh di. Betul. Oh iya, ikan juga bisa, terus perkebunan juga bisa gitu loh. Jangan tanaman yang keras ya, tanaman yang long gitu loh. Yang usia pendek juga ya. Yang bisa produksi cepat ya. Produksi dimakan, perut itu berkesinambungan gitu. Begitu ya. Itu Bang. Nah itu yang ketahanan pangan ya. Nah saya ini memang sedang mengomporin ya. Sebetulnya bukan LDD atau PSE saja, tapi semua kan sudah ngomporin juga gitu ya. Ada SOP, ada juga apa namanya teknik-teknik yang menggunakan apalah itu saya nggak begitu dong gitu ya. Nah kecuali itu sebetulnya kita sedang ngomporin juga tentang bagaimana UMKM ini yang bersinergi dengan koperasi. Artinya begini Bang, sekecil apapun kita harus bergerak, terutama untuk menghidupi keluarga. Nah, ketahanan keluarga dahulu keluarga dahulu, bisa masak, bisa nyukur dan macam-macam. Nah itu kemudian kita bisa apa ya, bisa membuat sesuatu terus kemudian kita bisa jual. Nah ini kalau paroki bisa mengelola atau PSE under PSE bisa mengelola itu karena di semua paroki juga ada PSE. Apalagi kalau ada ini apa namanya di paroki itu ada koperasi ya, itu bisa disinergikan gitu loh. Ya. Sehingga apa ya, koperasi bisa mengendorse atau mengepush terkait dengan bagaimana ini bisa bergerak, kelompok-kelompok unit-unit karya, unit-unit kerja ini produktif bisa bekerja sehingga akhirnya ini paroki bisa tangguh. Saya berpikir begini, kalau paroki-paroki, ketahanan paroki ini punya semacam katalog, ada kata ya, makan, apa-apa, terus ada orang katalog aja bikin katalog, oh ada A, mungkin Bang Sihol bisa masak, saya bisa nyukur, nanti masukin aja katalog itu. Under paroki, under PSE. Nah nanti orang bisa akan lihat. Tapi tetap terbuka juga pada masyarakat sekitar ya? Ya pertama-tama paroki, nanti akan terbuka. Karena kalau kita nggak ini udah terbuka, nanti malah ambiar gitu kan? Iya kan? Kalau bahasa Didi Kempot ya ambiar. Nah, kalau ini udah tangguh, jadi katalog aja apa namanya, terus bahkan katalog seperti GoClean itu. Orang-orang kita kan banyak juga, yuk bisa GoClean. Nah udah pakai dengan itu maka ini akan bisa. Iya, artinya dengan kata lain Romo mau mendorong para paroki, gerakan-gerakan di paroki juga mulai tersistematisir ya, betul. Jangan ini lagi asal aja, tapi mulai menyusun program ke depan ya. Apa sih yang nggak bisa kita cari di dalam paroki? Semua punya. Dan juga hierarkinya ada gitu ya. Hierarkinya ada, menurut saya ya. Jadi sehingga apa? Tadi kita bikin katalog aja, ada kata makanan. Siapa yang bisa bikin makanan? Ada kata makanan pokok gitu loh. Apa ada yang bisa gudeg apa itu situ aja dengan harga ya berapa. Terus kemudian nanti kan orang bisa ngeliat, ini tinggal pencet. Pergerakannya juga karena ini dalam paroki, pergerakannya juga menghidupkan ekonomi sekitar juga ya. Ada yang bisa cukur. Aku bisa cukur, dipanggil nih tinggal chat bagian cukur. Terus kemudian beberapa harga gitu. Nanti dipanggil ke daerah tertentu, ke daerah ke tempatku gitu. Loh kalau ini cuma hanya di paroki, ini pergerakannya sangat kecil. Betul ya. Ini bisa ketangguhan betul Bang, ketangguhan paroki dan ini ekonomi yang bergerak menurut saya. Ekonomi ya tadi UMKM ya kalau dikombinasikan dengan koperasi ini atau di manage oleh koperasi ini sangat baik sekali. Itu loh Bang yang saya pikirkan juga sehingga dalam situasi ini kita tetap kreatif menghasilkan walaupun mungkin tidak masif atau tidak banyak dan ini ketangguhan semua. Ini sebetulnya idenya adalah jemaat perdana itu yang punya berbagi. Betul. Ya tentunya nggak berbagi tanpa biaya atau tanpa ada ini juga yang harus saya kan tinggal pencet aja aku bisa bikin apa namanya minuman apa gitu. Dan ternyata contohnya cuma tetangganya aja kan udah enak banget. Itu. Iya nggak? Ini kan jadi bergerak betul menurut saya. Menarik ini. Romo, ini ke depan apa himbauan Romo untuk teman-teman PSE ataupun Karitas yang lain di seluruh keuskupan? Mungkin Romo ada himbauan atau harapan ataupun gerakan bersama yang bisa dilakukan ke depannya? Ya, saya kira saya tetap
mau mensondingkan, terus menggulirkan tentang gerakan mandiri pertama-tama ya, itu idenya mandiri dan tangguh. Pertama-tama mandiri dan tangguh. Mandiri terkait dengan pangan tadi, apalagi di luar Jawa itu banyak lahan, atau di luar Jakarta banyak lahan, semaksimal mungkin tanemin. Dan yang kedua adalah tadi ketahanan paroki. Masyarakat tanda petik itu bisa kuat. Sebetulnya saya ingin punya mimpi kita kuat, tidak tergantung oleh impor atau gitu, bisa kuat sehingga dekat tadi saling berbagi satu sama lain dengan kepunyaan talenta, keahlian ini, maka menjadi ekonomi yang baru. Ekonomi apa ya, nggak tahu, ekonomi yang sederhana ya menurut saya, dan ini bisa bergerak. Ini sangat membangun sekali. Saya kira dua hal itu Bang yang saya pikirkan. Harus ada memang mulai menata, lalu kemudian bergerak bersama. Di situ mungkin juga gereja-gereja mulai dihidupkan kembali dan bergerak menghadapi situasi ini ya. Dan yang terakhir adalah solidaritas, tetap Bang. Bela rasa itu namanya. Bela rasa, solidaritas. Dan itu yang digaungkan oleh Bapak Kardinal, Paus Fransiskus juga begitu ya. Bela rasa sangat luar biasa. Bantulah sesama kita. Ya tetangga ya Romo. Tetangga kita. Gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh lah. Bikin nasi bungkus keluarga pagi-pagi, bungkusin 3 itu, terus kemudian ketok. Bu, nih. Iya betul. Konkret ya. Konkret. Itu juga tak soundingan di PSE loh. Iya betul. Di PSE KAJ. Jadi saya soundingan karena saya ada grup WA itu. Ketua PSI Paroki, coba aja. Jadi ketaguhan paroki juga gitu, sehingga membuat sebuah gerakan kecil tapi berarti bagi yang lain. Nggak usah turun jalan. Sekecil apapun itu pasti bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sangat. Ucapan terima kasih itu, atau ukakan mereka bisa makan aja kan sebuah kegembiraan bahwa ya mereka juga disapa oleh Allah gitu kan. Gitu loh Bang. Romo Kris, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kali ini membawa inspirasi bagi semua orang, bagi siapa saja yang menonton siaran ini, untuk kita berbuat baik, berbela rasa kepada semua saja tanpa kecuali dalam situasi seperti ini. Mari kita saling mewartakan kebaikan, memberikan semangat supaya kita segera berakhir dari kondisi yang sangat mengganggu kita semua ini. Kita pasti bisa, kita sehat, Indonesia pasti maju. Dan jangan lupa subscribe, like, and share channel Hidup TV. Dan akhir kata, saya Hasiolan Segian dan Romo Kris mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam.